Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Satrio Wicaksono dengan NIM 2023 101 103 1148. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asas lex specialis derogat lex generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum memasuki pada materinya, di sini judul dari materi yang akan saya bawa yaitu penerapan asas lex specialis derogat lex generali dalam hukum acara pidana di Indonesia. Yang mana materi kali ini menjadi penting untuk dipahami bagi saya sebagai mahasiswa hukum, karena dalam praktik hukum sering ditemukan adanya lebih dari satu aturan yang mengatur suatu peristiwa pidana, yang dimana kondisi tersebut tentu terlibat dalam suatu perkara, terutama ketika aturan-aturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda atau bahkan saling bertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Terutama ketika aturan dalam suatu prinsip atau asas hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan aturan mana yang seharusnya digunakan. Dalam konteks materi yang kita bahas saat ini, yaitu asas lex specialis derogat lex generali, menjadi sangat relevan karena asas ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki peran praktis dalam membantu menyelesaikan konflik norma, sekaligus menjaga konsistensi dan kepastian dalam penerapan hukum itu sendiri. Selain itu, asas lex specialis derogat lex generali di sini, pemahaman terhadap asas ini penting agar kita sebagai mahasiswa hukum tidak hanya memahami aturan secara tekstual, tetapi juga secara penegakannya juga kita paham di sini. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana asas tersebut bekerja, bagaimana penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia, serta apa implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Dengan hukum pidana di Indonesia, kita harap nantinya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pentingnya asas lex specialis derogat lex generali dalam hukum acara pidana. Baik, kita masuk di dalam pembahasan terkait dengan penerapan asas lex specialis derogat lex generali, yang mana dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum pidana, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai jenis tindak pidana beserta mekanisme penanganannya. Pada dasarnya, hukum acara pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan KUHP, yang dimana KUHP di sini berfungsi sebagai pedoman umum dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kejahatan, muncul berbagai undang-undang khusus yang mengatur jenis tindak pidana tertentu. Secara lebih spesifiknya, sebagai contoh terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi, narkotika, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, yang dimana itu semua di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang dimana kejahatan di bidang teknologi informasi juga, undang-undang tersebut tidak hanya mengenai jenis tindak pidananya, tetapi juga memuat ketentuan hukum acara yang berbeda dari KUHP, yang dimana kondisi ini kemudian menimbulkan suatu persoalan hukum, yaitu ketika terdapat dua aturan yang sama-sama mengatur suatu hal, tetapi dengan ketentuan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, diperlukan suatu asas hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan aturan mana yang harus diutamakan. Disinilah asas lex specialis derogat lex generali memiliki peran yang sangat penting, karena pada asas ini pada dasarnya memberikan prinsip bahwa aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum.
Dengan adanya asas lex specialis derogat lex generali ini, sistem hukum menjadi lebih terarah dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Selain itu, asas lex specialis derogat lex generali ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang kian berkembang pada saat ini. Selanjutnya, dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, seringkali ditemukan adanya penerapan pasal yang berbeda terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, kondisi yang berkaitan erat dengan salah satu asas penting dalam hukum acara pidana, yaitu yang kita tahu bahwasanya yaitu asas lex specialis derogat lex generali, yang pada dasarnya mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang aturan yang bersifat umum, yang mana asas ini memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menentukan keberlakuan suatu undang-undang, khususnya ketika terdapat lebih dari satu aturan yang mengatur suatu perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, asas ini secara normatif diatur dalam pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan diatur baik dalam ketentuan pidana maupun ketentuan pidana khusus, maka yang diterapkan dalam ketentuan pidana khusus, yaitu dalam praktiknya penerapan asas ini tidak selalu berjalan dengan konsisten. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam penelitiannya Dia Ayulandari dalam jurnal Kultura tahun 2024, yang menunjukkan bahwa penerapan asas lex specialis derogat lex generali dalam peradilan, contohnya dalam peradilan pidana anak, masih menimbulkan perbedaan dalam putusan pengadilan. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa asas ini telah diakui secara normatif, namun implementasinya sering banyak menghadapi berbagai tantangan dalam praktek penegakan hukumnya. Baik, selanjutnya asas lex specialis derogat lex generali di sini merupakan salah satu asas yang digunakan dalam menghadapi konflik norma dalam sistem hukum, yang dimana konflik norma sendiri terjadi ketika terdapat dua aturan hukum yang mengatur objek yang sama tetapi memiliki ketentuan yang berbeda, atau bahkan bertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Dalam situasi seperti ini, pentingnya asas lex specialis derogat lex generali, yang dimana berfungsi sebagai alat penalaran hukum untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan. Karena prinsip utama dari asas lex specialis derogat lex generali di sini adalah ketentuan hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum, yang dimana penerapan asas lex specialis derogat lex generali di sini bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat tidak adanya aturan atau ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum atau khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Ada kalanya suatu peraturan berkedudukan lex specialis di sini, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai lex generalis. Namun demikian, menentukan lex specialis dalam suatu kasus atau konflik norma bukanlah suatu hal yang mustahil. Ilmu hukum atau legal science memang bukan bidang ilmu yang pasti yang dalam setiap soalnya itu selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum itu bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional itu dapat diterima atau ditempuh dengan menggunakan pendekatan yang logika hukum yang sistematis, yang dimana kalau kita melihat atau yang pernah saya lihat dalam buku Prof. Bagirmanan, dalam bukunya itu Hukum Positif Indonesia, sebagaimana dikutip juga oleh Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, yang dimana dalam bukunya itu mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan asas lex specialis derogat lex generali, yaitu yang pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan umum tetap berlaku kecuali
yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut. Yang kedua, ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generali, misalnya undang-undang dengan undang-undang. Dan yang ketiga, ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan lex generalis. Misalnya dalam kitab undang-undang hukum dagang merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan. Lebih lanjut di sini, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pengutamaan hukum yang bersifat khusus didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa aturan khusus biasanya disusun untuk mengatur hal yang lebih spesifik dan konkret. Oleh karena itu, aturan khusus dianggap lebih relevan dan lebih mampu menjawab kebutuhan hukum dalam kasus tertentu dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum. Namun demikian, penerapan asas lex specialis derogat lex generali di sini tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam aturan yang lebih spesifik. Artinya, asas ini bekerja secara aktif bukan secara absolut dalam mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Selain itu, dalam jurnal yang saya baca juga di sini ditegaskan bahwa hubungan antara hukum umum dan hukum khusus bersifat relatif. Suatu aturan dapat dianggap sebagai lex specialis dalam satu konteks itu, tetapi dalam konteks lain dapat menjadi lex generalis. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan suatu aturan sebagai hukum khusus tidak selalu bersifat tetap, tetapi melainkan bergantung pada perbandingan dengan aturan hukum lainnya yang juga relevan. Kemudian di sini juga menekankan bahwa dalam praktiknya, penerapan asas lex specialis di sini bukanlah hal yang sederhana. Tidak terdapat ukuran yang mutlak untuk menentukan apakah suatu aturan ini dapat dikategorikan sebagai hukum yang khusus. Oleh karena itu, diperlukan penalaran hukum yang sistematis dan logis dalam menafsirkan serta menentukan aturan norma yang harus diutamakan. Lebih lanjut, asas lex specialis derogat lex generali di sini juga dipahami sebagai bagian dari metode interpretasi hukum sekaligus mekanisme penyelesaian konflik dalam suatu kasus atau suatu norma yang sedang dijalankan. Dalam penggunaannya, asas lex specialis derogat lex generali di sini sebagai bagian dari metode interpretasi hukum sekaligus mekanisme penyelesaian konflik norma yang dimana asas ini tidak berdiri sendiri tetapi seringkali digunakan bersama dengan asas lain seperti lex superior dan lex posterior, sehingga diperlukan pertimbangan yang kontekstual dalam penerapannya. Dalam jurnal yang saya baca juga di sini dijelaskan bahwa asas lex specialis derogat lex generali tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam memilih norma yang berlaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi dalam sistem hukum. Tanpa adanya asas ini, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan mengatur objek yang sama justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, juga di sini dijelaskan bahwa penerapan asas ini sangat erat kaitannya dengan proses interpretasi hukum. Artinya, aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim memiliki peran penting dalam menilai dan menentukan apakah suatu aturan dapat dikategorikan sebagai lex specialis. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada judul atau bentuk undang-undang, tetapi juga harus melihat substansi dan isi dari undang-undang itu sendiri, ruang lingkup pengaturan, serta tujuan dari pembentukan aturan tersebut. Dalam praktiknya, di sini saya menyoroti bahwa seringkali terjadi tumpang tindih pengaturan antara aturan hukum yang bersifat umum dan aturan hukum yang bersifat khusus. Kondisi saat ini tidak jarang menimbulkan perbedaan penerapan hukum di antara aparat penegak hukum. Akibatnya dalam kasus yang serupa bisa muncul putusan yang berbeda karena perbedaan dalam menentukan norma yang digunakan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa asas lex specialis memiliki hubungan erat dengan prinsip kepastian hukum legal certainty, atau pada asas ini juga diterapkan secara tepat, maka akan terciptanya kejelasan mengenai aturan mana yang harus digunakan. Sebaliknya, apabila penerapannya tidak konsisten, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini juga sejalan dengan pendapat filsuf Jeremy Bentham yang dimana dalam
Pendapat Jerry Bentham di sini, the great happiness of the great number, yang artinya artinya di sini Jeremy Bentham mengatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan umum yang dianggap sebagai koreksi. Terus selanjutnya pada penerapan asas lex specialis derogat lex generalis di sini, dalam hukum acara pidana di Indonesia, asas lex specialis derogat lex generalis berperan sangat penting dalam prosedur penanganan perkara pidana. Secara umum, hukum acara pidana diatur dalam KUHP yang menjadi pedoman dasar dalam proses penegakan hukum. Dalam kondisi seperti ini, asas lex specialis derogat lex generalis digunakan untuk menentukan bahwa ketentuan asas ini dapat dilihat dalam berbagai proses peradilan pidana pada tahap penyelidikan dan penuntutan. Misalnya terdapat dalam undang-undang khusus yang memberikan kewenangan tambahan kepada lembaga tertentu di luar ketentuan KUHP. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kewenangan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh kepolisian tetapi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sedangkan dalam tindak pidana narkotika terdapat kewenangan khusus bagi Badan Narkotika Nasional atau BNN. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang khusus dapat menyimpang dari aturan umum yang terdapat dalam KUHP, dan penyimpangan tersebut dalam keberadaannya sistem peradilan khusus yang memiliki mekanisme berbeda dari peradilan pidana umum. Baik, dengan demikian di sini penerapan asas lex specialis derogat lex generalis tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas konflik norma, tetapi juga sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi asas lex specialis derogat lex generalis di sini. Jadi dari materi yang dapat saya simpulkan bahwasanya asas lex specialis derogat lex generalis di sini, yang dimana aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Namun dalam berbagai banyak hal dalam penerapannya dilihat asas lex specialis derogat lex generalis di sini mengatur bahwasanya yang mana dalam satu kasus aturan khusus atau aturan umum di sini pasti selalu berkaitan antara aturan umum dan aturan yang khusus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi presentasi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.